Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 466, Lindungi Tuan Lige, Dewa Binatang. Telapak tangan Andrew menghantam dada Huang Xiaolong dengan keras, menimbulkan rasa terkejut di hati semua orang. Apakah ini berakhir begitu cepat? Membunuh dengan satu gerakan. Namun, kerumunan itu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, karena telapak tangan Andrew benar-benar menembus dada manusia itu. Itu tidak lebih dari sekadar bayangan. Saat telapak tangan Andrew menembus dada Huang Xiaolong, bayangannya pun tersebar. Keterkejutan tampak jelas di mata Andrew saat ia menarik tangannya. Namun, Huang Xiaolong muncul lagi di tempat yang sama seolah-olah ia tidak bergerak sedikit pun. Adegan ini mengejutkan orang banyak, sementara mata Li Molin menyipit dengan cara yang bermartabat. Di matanya, itu bukan karena manusia itu tidak bergerak tetapi kecepatannya terlalu cepat, begitu cepat sehingga tampak seperti dia tidak bergerak di permukaan. Sejak dia menghilang dan muncul kembali, tidak ada sedikit pun fluktuasi di angkasa, yang menunjukkan bahwa penguasaannya atas angkasa telah mencapai tingkat yang mengerikan. Wajah Andrew berubah muram. Sebagai ahli nomor satu yang berdiri di atas semua manusia binatang, bagaimana dia akan memerintah semua suku manusia binatang jika dia gagal membunuh seorang bocah manusia kecil di alam Saint Ordo ke-7? Andrew mengeluarkan raungan marah, energi kuning mengalir keluar seperti gelombang yang mengamuk dari tubuhnya, warnanya semakin kuat dan jelas setiap detiknya, menjadi kuning gelap. Pada saat yang sama, tubuh fisik Andrew berubah. Otot dan daging beriak di bawah kulitnya, menonjol di balik jubahnya, kepalanya berambut emas, dengan wajah dan mulutnya menonjol keluar saat kumis singa keluar dari sisi bibirnya. Aura Raja Singa menyelimuti surga. Transformasi binatang. Setelah transformasi binatang buas, momentum Andrew meningkat lebih dari 2 kali lipat, menyebabkan kerutan di alis Li Molin semakin dalam. Andrew yang berubah memberinya firasat bahaya. Para ahli Dewa Templar lainnya juga kehilangan ekspresi santai di wajah mereka. Mati! Andrew berteriak, menyerang Huang Xiaolong dengan kedua telapak tangannya. Energi kuning gelap berputar-putar seolah-olah dapat menelan langit dan bumi, kepala singa yang lebih besar dari kehidupan berkedip-kedip di pusaran energi kuning yang bergelombang. Raungan Raja Singa mengguncang udara bermil-mil jauhnya. Banyak retakan ruang kecil menyebar. Agak jauh dari sana, Patriark suku Harimau Cak dan para ahli alam suci melompat berdiri, ingin segera menolong Huang Xiaolong, tetapi sebuah suara acuh tak acuh terdengar di telinga mereka, tidak perlu. Di hadapan banyak wajah yang tercengang, seberkas cahaya melintas di tangan Huang Xiaolong dan tongkat berkepala binatang muncul di hadapan semua orang. Mata kepala binatang itu berwarna merah terang. Dipenuhi dengan ki pertempuran Huang Xiaolong, bayangan binatang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tongkat itu. Dalam sekejap, tekanan yang luar biasa turun ke para bismen di alun-alun, menekan jiwa dan keinginan mereka. Setiap bisman di alun-alun itu ketakutan, gemetar di tempat mereka berdiri. Patriark suku singa yang fanatik, Andrew, yang hampir saja mencabik-cabik manusia itu menjadi daging, tiba-tiba membeku. Ketakutan di wajahnya mencerminkan para bismen lainnya saat dia menatap dengan takut ke arah banyak gambar binatang di udara seperti dia sedang menyaksikan objek paling menakutkan di dunia. Perubahan situasi yang tiba-tiba membingungkan Li Molin dan para ahli Dewa Templar, apa yang terjadi di sini? Sampai pada titik ini, mereka belum dapat mengetahui arti dari tongkat berkepala binatang di tangan manusia itu. Mengabaikan segalanya, Huang Xiaolong berjalan perlahan ke arah Andrew, selangkah demi selangkah. Dari sudut pandang para ahli Dewa Templar, Andrew tiba-tiba berlutut di hadapan Huang Xiaolong dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Berhenti di hadapan Andrew, Huang Xiaolong menyalurkan lebih banyak ki pertempuran ke dalam tongkat itu dan ujung lainnya menusuk keras tubuh Andrew. Ledakan dahsyat terdengar di alun-alun, diikuti oleh jeritan Andrew yang memilukan saat ia terlempar tanpa perlawanan apapun. Darah berwarna merah keemasan berceceran di alun-alun dari udara, terlihat jelas di bawah sinar matahari yang bersinar terang. Andrew berjuang untuk bangun, tetapi Huang Xiaolong ada di depannya, tongkat itu menghantam lagi kali, sama seperti bagaimana pengurus istana suku Harimau, Ellington, dihukum sebelumnya. Andrew, ahli nomor satu suku Bismen, berlutut berulang kali saat ia dipukul berulang kali oleh manusia. Pada pukulan ketiga, Li Molin akhirnya sadar kembali, menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan perilaku Andrew. Ia dan banyak ahli Dewa Templar bangkit berdiri. Mungkinkah? Li Molin memusatkan perhatiannya pada tongkat berkepala binatang di tangan bocah nakal itu, kegembiraan tajam berkelebat di matanya. Binatang, tongkat Dewa Binatang. Patriark suku ular Deni tergagap dengan suara bergetar. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya cukup keras di alun-alun yang sunyi, bahkan para ahli Dewa Templar pun menangkap setiap kata. Tongkat Dewa Binatang. Meskipun Li Molin sudah menebaknya, dia masih sedikit gemetar mendengar penegasan itu. Liu Yang dan para ahli Dewa Templar lainnya juga tercengang oleh pengungkapan itu. Tongkat Dewa Binatang. Tongkat Dewa Binatang yang menghilang selama lebih dari 10.000 tahun telah muncul kembali sekali lagi.
Ini. Huang Xiaolong mengabaikan reaksi yang datang dari pihak Dewa Templar saat dia berdiri di depan Andrew dengan ekspresi tabah menatapnya. Tuan Dewa Binatang, kasihanilah. Suara Andrew terdengar terputus-putus, napasnya terengah-engah dan dipenuhi rasa takut yang tak dapat dijelaskan saat dia berusaha berlutut, memohon pada Huang Xiaolong. Andrew selalu setia dan mengabdi pada suku-suku manusia binatang, kepolosanku dapat disaksikan oleh semua orang. Aku tanpa sadar telah menyinggung Tuan sebelumnya, tolong ampuni anak kecil ini bersedia memimpin suku singa untuk melayani di bawah Tuan Dewa Binatang. Setia dan berbakti. Huang Xiaolong mencibir, bersekongkol dengan Dewa Templar, bukan hanya suku singa menyerah kepada Dewa Templar, kamu bahkan ingin seluruh suku Bisman menjadi pelayan Dewa Templar, kamu pantas dipenggal untuk ini. Tongkat Dewa Binatang diangkat tanpa ragu-ragu, didorong ke bawah. Namun kali ini bukan badan melainkan di antara kedua alis. Tongkat Dewa Binatang bersinar dengan cahaya merah tua yang mengancam, memancarkan aura kematian. Ujung tongkat Dewa Binatang membesar di pupil Andrew, keputusasaan memenuhi matanya, tetapi dia tidak berani menunjukkan sedikit pun perlawanan, keengganan, atau kebencian. Melihat tongkat Dewa Binatang hendak mengakhiri hidup Andrew, Li Molin menatap Liu yang di sampingnya. Mematuhi keinginannya, Liu yang terbang keluar, menyelinap menyerang Huang Xiaolong dari belakang. Akan tetapi, pada saat yang sama Liu yang melompat keluar, orang lain juga bertindak, mengarahkan serangan telapak tangan ke arah Liu yang, membubarkan serangan Liu yang terhadap Huang Xiaolong. Dalam sepersekian detik ini, tongkat Dewa Binatang di tangan Huang Xiaolong menemui sasarannya. Kaca. Suara tulang yang hancur terdengar. Tubuh Andrew terlihat melayang keluar, sebuah lubang berdarah besar di tengah alisnya, potongan-potongan daging berwarna merah dan putih berserakan di tanah. Terbaring di genangan darahnya sendiri, tubuh Andrew berkedut, masih hidup. Di sisi lain, Liu yang terkejut oleh serangan tiba-tiba itu dan memelototi penyerangnya, Patriark Suku Harimau, Cak. Lindungi Lige Lord Bisgat. Perintah Cak. Kelompok besar ahli alam Sein Suku Harimau melesat maju, menatap tajam ke arah kelompok ahli Dewa Templar yang berdiri di belakang Huang Xiaolong. Selanjutnya, para ahli dari suku Bimen, suku Kuda Ganas, suku Ram, suku 100 burung berkumpul di belakang Huang Xiaolong setelah suku Harimau. Beberapa saat kemudian, suku Serigala, suku Ular, dan suku Rubah juga bergegas menunjukkan dukungan mereka di belakang Huang Xiaolong. Menyaksikan momentum mereka, suku Bisman yang lebih kecil bergegas untuk mengamankan tempat. Termasuk para ahli yang tersisa dari suku Singa. Lebih dari 1000 ahli Bisman mengunci kelompok deitis Templar dengan aura permusuhan. Tekanan hebat itu membuat saraf Li Molin, Liu Yang dan semua ahli Dewa Templar menjadi tegang. Li Molin tidak pernah menyangka kalau tongkat Dewa Binatang saja bisa memiliki kekuatan menghalangi suku manusia binatang, bahkan para ahli suku singa menganggap mereka sebagai musuh yang harus ditelan hidup-hidup. Dia tidak ragu sedikit pun kalau anak manusia itu yang memerintahkannya, para ahli Bisman yang berkumpul akan mencabik-cabik mereka hidup-hidup. Setelah kehilangan ketenangannya sejenak, Li Molin melontarkan senyum cemerlang ke arah Huang Xiaolong. Aku tidak menyangka pendekar ini memiliki tongkat Dewa Binatang, kami para Dewa Templar mengucapkan selamat kepada pendekar ini. Huang Xiaolong tetap tenang. Dia ingin melihat apa yang sedang dipermainkan Li Molin ini. Tadi, kami hanya penasaran dengan tongkat Dewa Binatang di tangan pendekar ini, kami hanya ingin melihatnya saja dan tidak ada maksud lain. Li Molin melanjutkan dengan wajah tersenyum, saya harap pendekar ini tidak keberatan. Dia mengacu pada masalah Liu Yang menyerangnya dari belakang.